Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Tiara Putri, NIM 2341140402091, kelas 2 IP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Pada kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama usul fikih secara bahasa dan istilah, kemudian yang kedua sejarah perkembangan usul fikih, yang ketiga sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam, yang keempat maslahah mursalah, yang kelima contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu usul fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, usul fikih ini merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Nah, kata usul sendiri ini merupakan bentuk jamak dari kata asal yang berarti pondasi, asal, dan dasar. Nah, kemudian kata fikih secara bahasa ini artinya mengerti atau faham. Nah, selain secara bahasa, fikih juga dapat diartikan secara istilah, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang praktis yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara etimologi, kata usul fikih ini merupakan berarti dalil-dalil fikih. Nah, sedangkan secara terminologi, usul fikih berarti al-ilmu bil qawaidi wal buhusil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil amaliyati min adillatiha at-tafsiliyati, yaitu ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum syara yang praktis yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama itu pada zaman Nabi. Nah, dalam penggunaannya ilmu usul fikih ini sudah mulai ada pada zaman Nabi. Namun pada zaman Nabi ini usul fikih belum dikenal, tapi benih-benih ilmu usul fikihnya ini sudah mulai ada. Contoh kasus yang menandakan bahwa ilmu usul fikih ini sudah ada pada zaman Nabi yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dan para pasukannya akan mengepung kaum Yahudi di Bani Quraidah. Nah, dalam amanatnya Rasulullah ini berpesan, jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah, kemudian di tengah perjalanan terdapat pasukan yang menghentikan perjalanannya, kemudian melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sampai di Bani Quraidah. Nah, kemudian juga ada pasukan lain yang tetap melanjutkan perjalanannya sampai di Bani Quraidah. Nah, kemudian setelah sampai di Bani Quraidah pada malam hari, mereka baru melaksanakan sholat asar seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, dalam kasus ini terdapat dua cara pemikiran. Pemikiran pertama yaitu memandang perintah Nabi ini secara kontekstualitas. Nah, kemudian untuk pasukan yang kedua ini memandang perintah Nabi secara tekstual. Nah, dua cara pemikiran ini merupakan kajian dalam ilmu usul fikih. Kemudian pada masa sahabat. Nah, benih-benih ilmu usul fikih yang telah tumbuh di masa Nabi kemudian berlanjut di masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini banyak masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah baru yang timbul, sehingga perlu adanya solusi atas masalah tersebut. Nah, sedangkan pada saat itu untuk bertanya kepada Nabi itu sudah tertutup karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Nah, sehingga hal ini membuat para sahabat mencurahkan kemampuannya untuk berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan adanya hal ini, kegiatan ijtihad ini semakin marak. Perkembangan benih usul fikih pada masa sahabat ini memberikan pengaruh yang besar kepada generasi selanjutnya. Nah, kemudian pada masa ini Umar bin Khattab merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan metodologi studi Islam
yang terutama ini dalam menggunakan maslahah. Ya, selanjutnya ini pada masa tabi'in. Nah, pada periode ini lapangan istinbat hukum semakin meluas karena banyaknya persoalan baru yang dihadapi. Nah, ketika menghadapi persoalan baru, para tabi'in ini tidak mengalami kesulitan karena mereka ini mewarisi ilmu usul fikih dari generasi yang sebelumnya. Nah, dalam menerapkan hukum, mereka itu banyak menggunakan metode yang berbeda-beda, seperti ada yang menggunakan qiyas, kemudian ada yang menggunakan maslahah, dan ada juga yang menggunakan adat dari penduduk Madinah. Nah, pada masa ini juga terdapat Imam Syafi'i. Nah, pada periode Syafi'i ini fikih berkembang lebih pesat lagi. Kemudian Imam Syafi'i ini menyusun secara lengkap kerangka berpikir dalam mengistinbatkan hukum Islam yang dibukukan menjadi buku yang bernama Ar-Risalah. Nah, ilmu usul fikih yang disusun oleh Imam Syafi'i ini memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu usul fikih setelah periode Imam Syafi'i. Para ulama setelah Imam Syafi'i ini tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Imam Syafi'i dalam merumuskan metode usul fikih. Ya, untuk selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam ini ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, kata Al-Quran ini secara bahasa merupakan bentuk masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Nah, secara istilah Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kita secara mutawatir tanpa adanya suatu keraguan. Hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran sendiri ini ada 3. Yang pertama itu akidah. Nah, akidah ini membahas masalah yang terkait dengan keimanan. Nah, masalah keimanan ini terdapat dalam ilmu tauhid atau aqaid, atau juga disebut dengan ilmu kalam atau teologi. Ya, selanjutnya yaitu ada akhlak. Nah, akhlak ini membahas tentang cara membersihkan jiwa dari kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Nah, secara khusus masalah yang dibahas dalam akhlak ini terdapat dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Kemudian hukum yang ketiga yaitu hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah ini berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf. Nah, hukum amaliyah ini dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Nah, hukum-hukum ibadah di dalam Al-Quran dijelaskan agak lebih rinci dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah. Kemudian ada cara penunjukan Al-Quran kepada hukum yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ayat-ayat qati. Nah, ayat-ayat qati adalah ayat yang menunjukkan makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Nah, kandungan ayat qati ini bersifat universal dan berlaku secara abadi dan tidak berubah-ubah. Contoh ayat qati dalam Al-Quran yaitu ayat-ayat mawaris dan ayat-ayat yang menjelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, kemudian untuk penunjukan hukum yang kedua yaitu melalui ayat-ayat zonni. Ayat-ayat zonni adalah ayat-ayat yang menunjukkan makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Nah, kandungan ayat-ayat zonni ini bersifat temporal, berwatak lokal, dan bisa berubah-ubah. Contoh dari ayat zonni adalah ayat 228 dari surat Al-Baqarah tentang iddah wanita perempuan yang dicerai oleh suaminya. Ya, selanjutnya sumber pengambilan hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Nah, secara bahasa sunnah berarti jalan yang biasa dilalui. Nah, secara istilah terdapat 3 terminologi. Yang pertama itu menurut para fuqaha, sunnah adalah suatu amalan yang diterima dari Nabi dan bukan wajib. Nah, kemudian pengertian yang kedua yaitu berasal dari istilah para muhaddisin, yang artinya yang berarti sunnah adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau sifat-sifat Nabi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengertian menurut istilah usuliyun. Sunnah adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad selain dari Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Nah, dalam hal ini sunnah ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah,
dalam kedudukannya menjadi sumber yang kedua setelah Al-Quran, hadis atau sunnah ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi bayan ta'kid. Nah, fungsi bayan ta'kid ini menjelaskan bahwa sunnah itu berfungsi untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi bayan tafsir. Nah, fungsi bayan tafsir ini menjelaskan bahwa sunnah berfungsi menjelaskan makna lafal yang masih samar di dalam Al-Quran. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi bayan tafsil. Nah, fungsi bayan tafsil ini berarti sunnah memerinci hukum-hukum yang di dalam Al-Quran ini masih dijelaskan secara global. Kemudian ada fungsi bayan takyid atau tahsir, yaitu sunnah mengkhususkan hukum-hukum di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang terakhir yaitu fungsi insya atau tasyri', yang berarti sunnah ini menetapkan hukum sendiri karena terdapat suatu kasus yang tidak ada atau tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Sumber pengambilan hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Nah, secara bahasa ijma ini memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu kesepakatan atau konsensus, kemudian yang kedua yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, ijma adalah kesepakatan mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang hukum syara'. Nah, ijma ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Rukun ijma sendiri ada 5, yaitu yang pertama, terdapat sejumlah ulama yang hidup pada saat terjadinya suatu permasalahan tersebut. Nah, yang kedua, kesepakatan harus melibatkan seluruh mujtahid dari penjuru dunia. Kemudian yang ketiga, kesepakatan terjadi setelah seluruh mujtahid ini memberikan pendapat tentang suatu permasalahan tersebut. Yang keempat, hukum yang disepakati dalam ijma ini berupa hukum syara'. Yang kelima, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Nabi. Ya, pengambilan hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Nah, secara bahasa qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu dan membandingkan sesuatu dengan yang lain. Nah, secara istilah qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada hukumnya berdasarkan nas kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam nas. Nah, hal ini dikarenakan adanya kesatuan ilat di antara keduanya. Nah, seperti halnya ijma, qiyas sendiri juga memiliki rukun. Ada 4 rukun qiyas, yaitu yang pertama asal atau pokok, yaitu suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran atau sunnah. Nah, yang kedua yaitu fara'un atau cabang. Nah, far'un atau cabang ini yaitu suatu hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah. Nah, kemudian disamakan hukumnya dengan asal. Nah, kemudian yang ketiga hukum asal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh nas pada asal dan akan diterapkan juga pada far'un. Nah, kemudian yang keempat yaitu ilat hukum, yaitu sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada asal, dan karena sifat tersebut terdapat pada fara'un, maka fara'un disamakan hukumnya dengan asal. Ya, selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu maslahah mursalah. Nah, menurut bahasa, maslahah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan kata mursalah sendiri berarti terlepas. Secara istilah, maslahah mursalah artinya adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh untuk mengambilnya atau menolaknya. Nah, dalam hal ini maslahah mursalah ini memiliki dua sisi. Yang pertama itu sisi positif atau ajabi yang merealisasikan kebaikan, dan kemudian ada juga sisi negatif atau salabi yang menolak kerusakan atau bahaya. Kemudian syarat-syarat maslahah dan mursalah. Yang pertama yaitu maslahah harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga-duga. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan dari syariat. Nah, kemudian yang keempat yaitu kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan akal sehat. Nah, yang kelima yaitu kemaslahatan tersebut diambil untuk merealisasikan kemaslahatan dororiyah.
Selanjutnya pembagian maslahah. Dari segi pandangan syara, maslahah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama maslahah mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Nah, contohnya ini kewajiban puasa Ramadan bagi seseorang yang memiliki kemaslahatan bagi manusia untuk mendidik jasmani dan rohani agar tetap sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, kemudian maslahah yang kedua yaitu maslahah mulghah. Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' telah menetapkan kemaslahatan yang lain selain itu. Contohnya yaitu kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan syari', yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Nah, kemudian maslahah yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukumnya dan tidak ada dalil yang menyuruhnya untuk mengambilnya atau menolaknya. Nah, jika kemaslahatan ini diambil, maka akan mendatangkan suatu kebaikan, dan apabila ditolak, maka juga tidak akan menimbulkan dosa. Contohnya ini pencatatan perkawinan, kemudian membuat SIM, membuat KTP, dan lain-lain. Kemudian selain dari segi pandangan syara'nya, maslahah ini juga dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya. Nah, berdasarkan tingkatannya, maslahah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Nah, maslahah daruriyah ini mensyariatkan yang pertama menjaga agama atau hifdzuddin, yang kedua yaitu menjaga jiwa atau hifdzun nafas, kemudian yang ketiga yaitu menjaga akal atau hifdzul aql, kemudian yang keempat yaitu menjaga keturunan atau hifdzun nasl, kemudian yang kelima yaitu menjaga harta benda atau hifdzul mal. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu maslahah hajiyah. Maslahah hajiyah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Contohnya yaitu kebolehan untuk menjamak dan mengqashar sholat ketika sedang dalam perjalanan atau ketika sedang menjadi seorang musafir. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyah. Nah, maslahah tahsiniyah ini tindakan atau sifat yang memiliki prinsip yang berhubungan dengan makarimal akhlak dan memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, muamalah, dan adat. Contohnya yaitu memakai pakaian yang bagus ketika akan melaksanakan sholat. Untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Dapat diambil contoh ketika seseorang ingin mengambil pinjaman dengan sistem bunga kepada bank konvensional. Nah, dengan memahami usul fikih, seseorang ini dapat menilai apakah tindakannya ini sesuai dengan hukum-hukum Islam yang melarang riba. Nah, usul fikih ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa riba ini tidak hanya terbatas pada bunga yang diperoleh dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk keuntungan tambahan yang diberikan oleh pihak yang memberikan pinjaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.